Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 01 SAK 003 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang yaitu teori perilaku konsumen. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sugianto SEMM yang telah memberikan tugas ini. Perkenalkan, saya sebagai moderator yaitu Fadli Nur Ramadan dan teman saya. Saya Fahmi Aulia Hakim. Dan saya Herman Muhammad Alparianto. Ingin mempresentasikan tentang perilaku konsumen. A. Pengertian perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Kemudian pemahaman tentang keputusan pembelian konsumen membantu kita memahami bagaimana perubahan pendapatan dan harga memengaruhi permintaan untuk barang dan jasa, serta mengapa permintaan untuk barang dan jasa untuk beberapa produk lebih sensitif daripada produk lainnya pada perubahan harga dan pendapatan. Cara untuk memahami perilaku konsumen adalah dengan 3 langkah yang berbeda menurut Robert Pindick 2009. 1. Preferensi konsumen. 2. Keterbatasan anggaran. 3. Pilihan-pilihan konsumen. B. Preferensi konsumen. 1. Keranjang pasar. Keranjang pasar adalah sebuah daftar dari satu atau lebih komoditi dengan jumlah tertentu. Keranjang pasar dapat berisikan berbagai item pangan dalam sebuah kereta dorong, dapat pula berarti jumlah pangan, sandang, dan papan yang dibeli konsumen setiap bulannya. 2. Asumsi dasar preferensi. Teori tentang perilaku konsumen dimulai dengan 3 asumsi dasar mengenai preferensi orang pada satu keranjang pasar dibandingkan dengan keranjang lainnya. Kami percaya bahwa asumsi-asumsi ini berlaku untuk banyak orang dalam berbagai situasi. Menurut Robert Pindick 2009. 1. Kelengkapan. 2. Klasivitas. 3. Lebih baik berlebih daripada kurang. C. Pendekatan penjualan marginal. Pendekatan kepuasan marginal sering disebut teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal. Teori ini membicarakan kepuasan atau kegunaan untuk tiap satuan barang bagi konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Kepuasan total adalah kepuasan yang diperoleh dari konsumsi bermacam-macam barang dalam periode tertentu. Sedangkan kepuasan marginal adalah tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan konsumsi satu unit suatu barang. Asumsi yang mendasari teori kepuasan marginal. Konsumen akan bertindak rasional, berusaha memaksimalkan tingkat kepuasan totalnya dalam mengalokasikan dananya. Misalnya konsumen hanya mengkonsumsi 2 macam barang, maka dengan dana yang tertentu konsumen dapat melakukan pilihan kombinasi dari konsumsi 2 macam barang yang dapat memberikan kepuasan yang tertinggi. Yang kedua, berlakunya hukum kepuasan marginal yang semakin berkurang. Semakin banyak unit yang dikonsumsi oleh seseorang per periode waktu, semakin besar kepuasan total yang diterima. Dan pada suatu tingkat konsumsi tertentu, kepuasan total akan mencapai maksimum dan kepuasan marginal akan menjadi 0. Hal ini disebut dengan titik jenuh atau saturation point. D. Pendekatan kurva indiferensi. Secara grafik kita dapat menunjukkan preferensi konsumen dengan menggunakan kurva-kurva indiferensi. Kurva indiferensi memperlihatkan semua kombinasi keranjang pasar yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada seorang konsumen, sehingga konsumen itu tidak peduli pada pilihan keranjang pasar yang diperlihatkan pada titik-titik dalam kurva tersebut. 3. Karakteristik kurva. Yang satu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kedua, cembung ke arah origin atau pusat. Yang ketiga, tidak saling memotong dan terletak di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Ini adalah contoh kurva indiferensi.
Garis anggaran. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Untuk melihat bagaimana keterbatasan anggaran membatasi konsumen untuk membuat pilihan, perhatikan keadaan dari seorang wanita yang mempunyai pendapatan tetap yang dilambangkan dengan huruf I atau income yang dapat dibelanjakan untuk sandang dan pangan. Kita nyatakan F sebagai jumlah pangan yang dibeli dan C untuk jumlah sandang yang dibeli. Harga masing-masing barang yang dibeli tersebut dinyatakan dengan F dan PC. Maka PFX harga pangan kali jumlah adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk pangan. Dan PCC adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk sandang. Jadi, garis di anggaran budget line menunjukkan semua kombinasi dari F dan C di mana total uang yang dibelanjakan sama dengan pendapatan. Karena kita hanya membahas dua macam barang, wanita tersebut akan membelanjakan seluruh pendapatannya untuk pangan dan sandang. Akibatnya, kombinasi pangan dan sandang yang dapat dibelinya akan terletak pada garis PFF plus PCC sama dengan I. Ini adalah contoh dari garis budget line. F. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen dapat terjadi pada anggaran yang berupa pendapatan untuk mengkonsumsi barang-barang dengan harga telah mencapai maksimal atau keseimbangan konsumen. Terjadi saat lengkung kurva indiferensi menyinggung garis pendapatan. Ini adalah contoh dari kurva keseimbangan konsumen. Berdasarkan gambar kurva keseimbangan konsumen di atas, dapat dianalisis sebagai berikut. Garis pendapatan dari kiri atas ke kanan menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan diperoleh proporsional. Besar pendapatan untuk mengonsumsi mencapai maksimum terjadi pada equilibrium E dalam kurung XE, YE. Ketika dibeli barang sejumlah YO, Y sama dengan 0 atau tidak beli barang X. Ketika dibeli barang jumlah barang XO, maka Y sama dengan 0 atau tidak beli barang Y. Kurva indiferensi pertama KI belum menunjukkan tingkat kombinasi konsumen barang-barang yang maksimum karena titik puncak kurva indiferensi masih jauh dari garis pendapatan konsumsi. Belum atau tidak menjangkau harga dan kuantitas barang yang akan dikonsumsi. Kurva indiferensi ketiga, K3, keseimbangan konsumen tercapai pada titik singgung antara garis pendapatan dan kurva indiferensi E dalam kurung XE, YE. Dan pada saat itulah tercapai kepuasan maksimum, di mana konsumen dapat mengalokasikan pendapatannya untuk mengonsumsi barang-barang yang dibelinya. Secara matematis, keseimbangan konsumen dirumuskan sebagai berikut. MUX sama dengan marginal utility untuk barang X, MUY sama dengan marginal utility untuk barang Y. PX sama dengan harga beli per unit barang X, PY sama dengan harga beli per unit barang Y. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.